teman-teman, perkenalkan nama aku Claudia Elizabeth Sihotang. Aku mahasiswa menjalani jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika. Di sini aku akan membahas tentang penentuan struktur senyawa organik dengan metode spektrofotometer UV dan IR. Di video kali ini saya akan membahas tentang spektrofotometer UV. Sebelum menonton, jangan lupa like-nya ya. Di awal perkenalan kita tadi, video kali ini aku akan menjelaskan tentang metode spektrofotometer ultraviolet atau UV. Di dalam penentuan struktur atau elusidasi struktur senyawa organik dibutuhkan 4 metode spektroskopis, yaitu yang pertama UV. UV digunakan untuk mengetahui adanya gugus kromofor suatu molekul. Dan yang kedua, IR. IR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi suatu molekul. Yang ketiga, NMR. NMR dibutuhkan untuk mengetahui kerangka struktur suatu molekul. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu MS. MS digunakan untuk mengetahui berat molekul. Pertama, kita akan membahas tentang spektrofotometer UV. UV merupakan langkah awal dalam penentuan struktur atau elusidasi struktur suatu senyawa organik di mana kemampuannya hanya memberikan informasi struktur yang terkonjugasi. Prinsip spektrofotometer UV sendiri yaitu sinar UV akan bereaksi dengan molekul sampel di mana elektron-elektron molekul sampel tersebut akan tereksitasi dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi dan eksitasi elektron-elektron ini direkam dalam terbentuk panjang gelombang. Dan berikut merupakan istilah-istilah dalam spektrofotometer UV. Yang pertama itu kromofor. Kromofor adalah suatu gugus kovalen tak jenuh yang bertanggung jawab terhadap absorpsi elektronik atau gugus fungsi yang menyerap radiasi pada daerah ultraviolet. Lalu yang kedua, ausokrom. Ausokrom adalah suatu gugus jenuh yang elektron sunyi yang tidak menyerap pada daerah ultraviolet tampak, tetapi jika terikat pada kromofor akan mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan kromofor. Lalu yang ketiga, adanya pergeseran batokromik. Pergeseran batokromik atau pergeseran merah adalah pergeseran serapan maksimum ke panjang gelombang yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh adanya perpanjangan konjugasi dari suatu senyawa yang disebabkan oleh pelarut. Reaksi penggeser atau ausokrom sehingga energi transisi akan lebih kecil, dengan demikian panjang gelombang lebih besar. Lalu ada pula pergeseran hipsokromik, yaitu pergeseran biru atau disebut juga pergeseran serapan maksimum panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini disebabkan oleh konjugasi yang dihilangkan diakibatkan dari pelarut atau reaksi penggeser. Lalu ada pula efek hiperkrom, yaitu efek yang menyebabkan kenaikan intensitas serapan yang disebabkan oleh pekatnya konsentrasi zat terlarut. Dan terakhir adalah efek hipokrom, di mana efek yang menyebabkan penurunan intensitas serapan diakibatkan oleh encernya konsentrasi zat terlarut. Pengaruh pelarut akan menyebabkan transisi, yaitu yang pertama transisi pi ke pi bintang, di mana prinsip Van Condor menyatakan bahwa selama transisi elektron, atom-atom tidak bergerak. Walaupun demikian, elektron-elektron termasuk di dalamnya molekul pelarut dapat mengalami perubahan. Hasil transisi yang paling mungkin dalam keadaan tereksitasi adalah polar dibandingkan pada keadaan dasar, yaitu interaksi dipol-dipol dengan molekul pelarut akan terjadi. Karenanya, energi transisi pada keadaan tereksitasi lebih rendah daripada keadaan dasar. Lalu yang kedua, transisi N ke pi bintang, di mana pelarut menyebabkan penurunan kemampuan pelarut untuk membentuk ikatan hidrogen dengan unsur yang memiliki elektron sunyi pada keadaan tereksitasi. Dan berikut ilustrasi pengaruh pelarut pada transisi elektronik terlihat pada slide berikut. Dan di slide ini merupakan tabel ringkasan transisi elektron.
Setelah mengetahui prinsip dan istilah-istilah dalam spektrofotometer UV, aku akan menjelaskan pengaplikasiannya yang diambil dari 2 jurnal. Yaitu jurnal yang pertama tentang isolasi beta-sitosterol, di mana beta-sitosterol ini merupakan senyawa metabolit sekunder golongan steroid. Dalam jurnal ini tidak mencantumkan panjang gelombang dari beta-sitosterol. Bandingkan dengan jurnal yang kedua, yaitu jurnal ini mengenai tentang elusidasi struktur kimia senyawa bioaktif pengendali serangga ulat kubis dari kulit batang Aglaya disocilium melissicea. Di dalam jurnal kedua ini, didapat senyawa fenol 2,1-metil-etoksi-metilkarbamat, di mana senyawa tersebut dalam panjang gelombang 256,25 nanometer dan 229,09 nanometer. Mengapa demikian? Terlebih dahulu kita melihat struktur dari kedua senyawa tersebut. Pada fenol 2,1-metil-etoksi-metilkarbamat, struktur molekulnya memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Sedangkan steroid sendiri, struktur molekulnya tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Dari kedua struktur molekul tersebut, kita dapat membaca bahwa spektrofotometer UV hanya bisa membaca struktur molekul yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Begitulah penjelasan singkat tentang spektrofotometer UV. Jika kalian ingin lebih lagi mengetahui penentuan struktur menggunakan spektrofotometer UV, kalian bisa lihat daftar pusaka yang aku cantumkan ini ya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian memahami tentang pembelajaran kali ini? Semoga teman-teman semua memahami apa yang saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.